Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas data dalam program analisis menggunakan SPSS for Windows. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus pahami dulu apa sebenarnya validitas. Validitas biasa kita gunakan untuk mengukur sebuah instrumen yang kita pakai, baik itu berupa kuesioner, angket, maupun checklist. Validitas untuk mengukur sejauh mana alat yang kita gunakan tepat atau tidak. Misal, pada saat kita akan mengukur berat cincin, kita tentu akan menggunakan timbangan. Tetapi apakah semua timbangan bisa kita gunakan? Tentu ada timbangan yang lebih tepat yang akan kita gunakan untuk mengukur cincin. Misalnya neraca analitik. Kemudian kita akan mengukur berat badan kita. Apakah bisa semua jenis timbangan kita gunakan? Tentu saja tidak. Kita akan menggunakan timbangan berat badan. Itulah validity atau validitas. Kemudian, mungkin kita suatu ketika perlu mengukur suatu panjang jarak dari kampus ke rumah kita. Ada dua alat yang bisa kita gunakan, misalnya satu roll panjang meteran dan ada mistar yang berukuran 1 meter 1 meter. Pada saat cuaca redup, mungkin ukuran itu akan menghasilkan meteran dengan mistar akan menghasilkan ukuran yang sama. Tetapi pada saat cuaca mulai panas, seorang yang menggunakan mistar mungkin akan lebih cepat mengukurnya karena dia harus mengukur per 1 meter, sehingga hasil yang akan diperoleh bisa saja sama, bisa saja berbeda. Dengan demikian, apakah tepat pada saat kita mengukur panjang tersebut menggunakan jarak tersebut menggunakan mistar? Tentu saja lebih tepat kalau kita menggunakan roll meteran panjang. Kemudian kita juga akan melihat apakah alat yang kita gunakan yang tadi sudah dinyatakan tepat masih bisa konsisten apabila kita melakukannya secara berulang di lain waktu. Kita melakukan penelitian di satu tempat dengan tempat yang lainnya, apakah akan menghasilkan sesuatu kesimpulan yang sama? Oleh sebab itu, kita perlu melakukan uji yang namanya reliabilitas. Bagaimana cara mengujinya? Secara manual kita memiliki rumus yang luar biasa. Tetapi kita bisa memanfaatkan fasilitas SPSS for Windows untuk melakukan kegiatan analisis terhadap validitas dan reliabilitas. Kita mulai berlatih. Kita buka dulu latihan kita. Saya memiliki instrumen yang sudah dimasukkan atau sudah di-entry ke dalam program aplikasi SPSS. Berikutnya kita akan menganalisis apakah pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang valid dan reliable. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Kita akan dihadapkan pada kotak dialog seperti ini. Di sebelah kiri adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun. Sebelah kanan adalah pertanyaan yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan dari sekian banyaknya pertanyaan. Saya pilih secara acak. Misalnya ada berapa pertanyaan ini yang saya pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kita menjadikan 10 ya, biar genap ya. Kita masukkan ke item dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita pilih statistik. Di bagian descriptive for kita klik item, scale, dan scale if item delete. Kemudian kita OK dan continue. Maka ini adalah hasil analisis yang kita peroleh. Yang pertama adalah case processing summary. Di sini kita akan melihat bahwa case valid kita, jumlah peserta kita
jumlah responden kita sebanyak 50 orang. Kemudian reliability analysis ini nanti kita akan baca setelah membaca validitas. Kemudian item yang akan kita baca adalah di bagian item total statistik. Ini yang kita baca adalah kolom corrected item total correlation. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, di mana Anda menyimpan air untuk diminum, memperoleh R hitung sebesar 0,051. Kemudian pertanyaan nomor 2, berasal dari manakah air yang Anda gunakan untuk mencuci peralatan makan? Diperoleh hasil 0,312 dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita catat pada saat kita melakukan uji validitas data. Berikutnya, kita akan membandingkan dengan R-table. Kita buka R-table kita. Saudara-saudara ingat bahwa kita tadi menggunakan sampel atau responden sebesar 50 responden. Untuk menentukan degree of freedom, kita menggunakan rumus N-2. N kita 50 responden dikurang 2 adalah 48. Maka di kolom ini nanti kita akan mencari angka 48. Berikutnya, tingkat signifikansi kita karena kita menggunakan dua arah, kita menggunakan 0,05. Jadi kita akan mencari sel pertemuan antara 0,05 dengan DF 48. Kita urut ke bawah. Kita menemukan angka 0,2787. Kita menemukan angka 0,2787. Silahkan dicatat. Ini yang nanti akan kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Berikutnya, angka R-table kita akan kita bandingkan dengan R hitung kita. Misal, untuk yang nomor 1, ternyata R hitung kita kurang dari R-table. Maka pertanyaan nomor 1 dinyatakan tidak valid. Berikutnya pertanyaan nomor 2, 0,312. Jika dibandingkan dengan R-table 0,2787, hasil ini lebih dari R-table. Maka pertanyaan nomor 2 dinyatakan valid. Demikian seterusnya. Itu adalah cara kita untuk melakukan uji validitas. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan kita ini dinyatakan valid, berikutnya adalah kita menentukan apakah pertanyaan yang valid itu juga konsisten atau reliable. Tapi sebelum ke sana, mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid? Jawabannya adalah, apabila pertanyaan itu tidak begitu penting, maka pertanyaan itu bisa kita buang. Tetapi, apabila pertanyaan itu dianggap penting, maka kita bisa rubah cara bertanya kita, atau kita bisa menambah jumlah responden kita, supaya bisa menambahkan variasi terhadap jawaban dan pemahaman masyarakat atau responden terhadap pertanyaan yang kita berikan. Baik, itu tentang validitas. Kita lanjut ke reliabilitas. Saya ulang, setelah semua pertanyaan yang ada di sini dinyatakan valid melalui corrected item total correlation yang kita bandingkan dengan R-table, berikutnya kita melihat reliabilitas pada tabel reliability analysis. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita cek alpha Cronbach atau Cronbach alpha. Di situ didapatkan 0,442. Jika dibandingkan dengan R-table, hasil R hitung 0,442 lebih dari R hitung 0,2787. Maka bisa kita simpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tadi dianggap secara statistik adalah pertanyaan yang valid
bisa dinyatakan reliable atau konsisten apabila kita gunakan di waktu yang lain dan di tempat yang lain. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.